Renungan Hari Minggu Biasa ke-32 tahun C, 6 November 2022. Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Bacaan pertama diambil dari kitab kedua Makabe bab 7 ayat 1-2, ayat 9-14. Bacaan kedua dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika bab 2 ayat 16 sampai bab 3 ayat 5, dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 20 ayat 27 sampai 38. Saudara-saudariku terkasih, ratusan tahun yang lalu hiduplah seorang pemuda bernama Jombang Suar. Ayahnya bernama Pandelala dan ibunya Dendelawi. Jombang Suar memiliki tubuh yang tampan dan kekar. Jombang Suar pendatang di desa itu. Mereka pindah ke tempat itu karena diusir dari kampungnya. Jombang Suar anak yang tunggal. Tidak mengherankan kalau ia menjadi anak yang manja. Segala permintaannya dikabulkan oleh kedua orang tuanya. Kepadanya diberi harapan masa depan. Namun, pada diri Jombang Suar terdapat watak yang kurang baik. Ia suka sekali mengganggu anak-anak di desanya. Tak jarang menampar dan memukuli anak-anak seumurnya. Kelakuannya tidak saja mengusik, tetapi bahkan merampas dan menjara sesuatu yang bukan miliknya. Sering pula dilakukan. Akibatnya, teman-teman sebayanya menyingkir dan menjauhinya. Tentang kelakuan Jombang Suar yang tidak baik itu telah banyak diberitahukan orang kepada ayahnya. Tetapi ayahnya tak pernah mengindahkannya. Pandelala malah mengelak tuduhan itu dan selalu membela Jombang Suar. Saudara-saudariku terkasih, keunggulan orang-orang Saduki adalah percaya akan isi hukum Taurat. Namun mereka tidak percaya akan adanya kebangkitan. Anggapan ini kelihatannya menjadi beban hidup bagi mereka. Maka solusi yang diambil adalah beberapa orang datang kepada Yesus dan membawa persoalan itu. Santo Lukas menampilkan cerita tentang beberapa orang Saduki yang tidak percaya akan kebangkitan mencoba Yesus dengan mengatakan bahwa iman akan kehidupan sesudah kematian adalah khayalan belaka. Maka pertanyaan yang mereka ajukan adalah, siapa di antara 7 bersaudara yang telah menikah dengan satu wanita akan menjadi istrinya di hari akhirat, di hari kelak? Dalam berhadapan dengan pertanyaan itu, Yesus coba memberikan 2 penegasan tentang sesudah kematian ada kebangkitan. Pertama, Yesus mengatakan, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, namun setelah kebangkitan orang mati, tidak ada kawin dan dikawinkan. Mereka hidup seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah. Di sini Yesus menegaskan bahwa hidup abadi tidak bisa dipikirkan dalam kerangka kehidupan di dunia ini. Kedua, Yesus menunjukkan fakta, bukti. Fakta yang digunakan Yesus adalah naskah yang diucapkan oleh Musa tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Yesus tegas mengatakan, ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Di hadapan Allah semua orang hidup. Di sini Yesus ingin mengungkapkan kebenaran bahwa Allah yang diimani oleh para bangsa itu adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Allah yang hidup itu tidak akan binasa. Segala sesuatu boleh binasa, tetapi cinta tidak akan binasa.
Maka janji Yesus adalah pergilah ke seluruh dunia. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Atau kata Yesus, di mana 2 atau 3 orang berhimpun atas namaku, aku ada bersama-sama mereka. Yesus boleh tidak ada lagi di dunia ini, tetapi dia hidup di tengah orang yang percaya kepadanya. Ia hidup memberikan kekuatan kepada mereka yang percaya kepadanya. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana tanggapan kita atas sabda Yesus hari ini? Percayakah kita bahwa sesudah kematian ada kebangkitan? Sesudah kematian, apakah ada kawin dan dikawinkan? Sesudah kematian kita akan mengalami kehidupan bersama dengan Allah. Percayakah kita bahwa Allah akan tetap menyertai hidup kita dan membantu menyelesaikan persoalan hidup kita? Berimanlah seperti 7 bersaudara Makabe beserta ibunya yang ditangkap dan disiksa karena mereka tidak taat kepada Raja Antiochus Epiphanes keempat. Mereka berani menentang perintah sang raja karena tidak mau makan daging babi korban dan lebih memilih mati daripada melanggar hukum para leluhur mereka. Iman mereka akan Allah yang hidup membawa kehidupan bagi mereka. Derita, sengsara, dan kematian bukan merupakan hukuman, melainkan tebusan. Karena apa? Allah yang kita imani adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Maka kita harus tetap percaya akan Allah yang hidup.